Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Ying Tao berjalan menghampiri Ibu Jiang Xiaoxi yang sedang duduk merenung. Ying Tao memanggil, "Bibi, ini biaya pengobatan Jiang Xiaoxi." Langsung menaruh di bangku saat Ibu Xiaoxi tidak menghiraukan. Ibunya Jiang Xiaoxi melihat Ying Tao tidak cepat pergi dari hadapannya, bertanya, "Ada hal lain yang ingin dikatakan padaku?" Mengumpulkan keberanian dengan menjelaskan mereka berdua hanya teman, karena Ying Tao juga mau berteman dengannya. Mendengarkan ucapan Ying Tao, Ibu Jiang Xiaoxi tertawa remeh. Bilang, "Teman?" Merasa tidak ada hal lebih penting yang perlu Ying Tao lakukan dalam hidupnya, seperti prioritas selain berteman. Dengan tegas, Ying Tao menjawab, "Kegiatan sehari-hari adalah prioritas dalam hidupku." Ibu Jiang Xiaoxi menyadarkan Ying Tao bahwa prioritas Xiaoxi adalah Olimpiade Matematika. Ying Tao menanyakan, apakah berteman dengannya mempengaruhi belajar Jiang Xiaoxi? Mendengar ucapan Ying Tao, Ibu Xiaoxi berdiri, merasa itu akan mempengaruhi hubungan antara ibu dan anak. Dulu Ying Tao mengingatkan Ibu Xiaoxi agar lebih mencintai Xiaoxi. Berpikir, lucu anak kecil seperti Ying Tao mengatakan itu padanya. Ibu Xiaoxi melahirkan Xiaoxi dengan penuh perjuangan. Tidak ada yang lebih mencintai dirinya selain aku. Kepintaran Xiaoxi sama seperti kakaknya. Ibu Xiaoxi hanya melindungi dan menghilangkan rintangan dalam menuju Olimpiade Matematika Internasional untuk menuju garis akhir. Ibu Xiaoxi merasa Ying Tao mempengaruhi dia hingga keluar jalur. Tapi Ying Tao tidak pernah mempengaruhi hasil akademis Xiaoxi, menepi segala pendapat dari ucapan Ibu Jiang Xiaoxi. Ibu Xiaoxi tetap dengan pendapatnya, karena Ying Tao, Xiaoxi menolaknya berulang kali tanpa peduli tentang hidupnya, meminta Ying Tao untuk menjauh dari Xiaoxi. Jika tidak, Xiaoxi tidak akan bisa naik ke panggung karena Ying Tao. Yang paling penting, bisa jadi Ying Tao akan mempengaruhi hubungan ibu dan anak. Ying Tao mendengarkan ucapan ibu dari Xiaoxi yang seperti akan kehilangan anaknya. Begitu juga Xiaoxi akan kehilangan ibunya. Ucapan Ibu Xiaoxi semakin menjadi. Ying Tao yang mendengar itu sedih. Dengan terbata, Ying Tao berucap, Aku tidak akan." Ibu Xiaoxi memotong ucapan Ying Tao. "Ya Ying Tao, kau tidak akan begitu, kau anak bijaksana. Waktu kecil kau membuat keputusan tepat. Sekarang kau harus tahu apa yang perlu dilakukan." Setelah berucap, Ibu Xiaoxi pergi meninggalkan Ying Tao yang masih termenung. Saat kembali ke rumah, melamun di atas meja belajarnya, Ying Tao mengingat semua ucapan Ibu Jiang Xiaoxi. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Jiang Xiaoxi. "Ada apa? Kenapa menelpon?" Dengan santai, Xiaoxi menjawab, "Di rumah sedang tidak ada siapa-siapa." Ying Tao juga menanyakan keadaan Xiaoxi. Xiaoxi meminta kue mantau kurma ke Ying Tao karena dia tidak perlu ke camp besok. Tapi Ying Tao ragu apakah bisa mengantarkan kue, lalu menjawab, "Lihat nanti saja." Dengan buru-buru menyuruh Xiaoxi untuk beristirahat agar lukanya cepat pulih. "Aku mau tidur," dengan alasan memutuskan sambungan telepon itu. Ying Tao mencoba menghindari Xiaoxi. Keesokan harinya ada lomba olahraga. Sorak penonton dan teman-teman Ying Tao yang menyemangati Yuxiao. Ada Chang Fangyuan, Xin Yeyun, dan Dushang. "Ying Tao, kenapa kau seperti tidak senang?" kata Dushang saat memperhatikan wajah Ying Tao. Tapi Ying Tao menepisnya bahwa dia senang.
Shin Ye-yun bertanya, "Kau kenapa? Ada yang aneh denganmu?" Ying Tao menjawab, "Tidak sama sekali." Ada telepon masuk ke handphone Shin Ye-yun. Bibi Shuang yang menelpon. Yusio menghampiri temannya. Melihat mereka yang berlari, lalu Yusio memanggil Shin Ye-yun. Shin Ye-yun sambil berjalan mengucap selamat atas lomba yang diikuti Yusio. Dia harus pulang segera. Dengan terburu-buru, Ying Tao memberitahu kepada teman laki-lakinya agar dia saja yang menemani Shin Ye-yun. Yusio bilang, "Shin Ye-yun tanpa khawatir." Sikap Shin Ye-yun seperti ada masalah pada Paman Shin. Teman yang lain pun merasa begitu. Yusio ingin menyusul tapi dicegah bahwa di sana ada ibunya Dusyang. Jika ada masalah pun, Shin Ye-yun tidak suka banyak orang bersamanya. Bibi Shuang mencoba menceramahi agar ayah Shin Ye-yun beristirahat setelah pulang, tapi ayah Shin terus bergerak. Khawatir jika kaki terluka parah lagi. Dengan meyakinkan, ayah Shin merasa tidak akan terjadi apa-apa. Agar Bibi Shuang tidak mendengarkan ucapan dokter karena dia tahu seperti apa kondisi tubuhnya sendiri. Di saat itu, Shin Ye-yun menghampiri rumahnya dengan berlari, langsung menyuruh ayahnya duduk sambil menuntun. Lalu bertengkar dengan ayahnya karena ayahnya tidak ingin dirawat. Shin Ye-yun mengancam untuk berhenti sekolah, melempar buku keluar, membuang agar dia sendiri saja yang mencari nafkah. Dengan panik dan khawatir, ayah Shin Ye-yun berucap, "Kau tidak boleh melakukan ini. Aku kesal kau kelelahan bekerja demi aku," kata Shin Ye-yun. Ayah Shin melihat buku catatan yang ada di tangan Shin Ye-yun. "Apa yang kau lakukan? Abaikan saja," kata ayah Shin. Shin langsung merobek catatan di buku itu, berjanji mewujudkan sendiri semua yang ayahnya tulis. Ayahnya berpikir harusnya dia yang melakukan itu, tapi Shin Ye-yun tidak butuh. Ayahnya memikul beban itu untuknya. Shin Ye-yun memberi pengertian agar ayahnya mendengarkan segala ucapannya, agar sembuh atau setidaknya tidak makin parah. Ying Tao dan Bibi Shuang keluar, pergi agar kedua orang itu menyelesaikan masalahnya. Saat di rumah, Ying Tao memeluk ibunya yang sedang memasak, menanyakan harapan ke kedua orang tuanya terhadap dirinya ingin seperti apa. Ibunya tersenyum bicara, "Lin Shile berarti kegembiraan. Selalu berharap agar kau jadi orang yang bahagia." Ying Tao heran, "Hanya itu saja?" Kata ibu Ying Tao, "Apa hal yang paling menakjubkan yang kulakukan?" Mencoba bertanya kepada Ying Tao. Tapi Ying Tao menggelengkan kepala. "Itu kau. Kau memilihku untuk menjadi ibumu." Ying Tao merasa terharu, memeluk ibunya. "Terima kasih sudah menjadi ibuku. Aku tahu akan jadi orang seperti apa nanti." Sepertinya pemikiran Ying Tao terbuka sambil mengambil kue dalam kulkas untuk diberikan kepada Xiaoxi yang tempo hari meminta kepada Ying Tao. Dengan langkah pasti mendatangi rumah Jiang Xiaoxi. Saat mengetuk pintu, ibu Xiaoxi yang membuka. Dengan senyum, Ying Tao bilang, "Bibi, ini mantau kurma dan gorengan akar teratai untuk Xiaoxi, kau dan paman." Xiaoxi yang di kamar mendengar suara Ying Tao yang berbicara, berhenti sejenak dari belajarnya melihat ke arah jendela kamar. Ibu Xiaoxi heran, bicara apa yang telah Ying Tao lakukan. Ying Tao mencoba bersuara jika ada satu kemungkinan saja di dunia yang membuat Xiaoxi kehilangan cinta dari ibunya. Ying Tao harus bertekad untuk tetap di sisinya. Xiaoxi yang ada di kamar tersenyum, mendengarkan apa yang diucapkan Ying Tao. Lalu Ying Tao menyerahkan makanan itu ke tangan ibu Xiaoxi. Saat makanan itu di tangan ibunya, langsung menutup pintu saat itu juga. Ying Tao menghela nafas lega, melangkah pergi. Xiaoxi berdiri di balik jendela dengan Ying Tao melihat ke arah kamar Xiaoxi, saling memandang.
Xiaoxi memberitahu melalui gerakan seperti Yingtao hero di hatinya. Yingtao tersenyum mengangguk, mengikuti gerakan seperti hero. Tak lama ada seorang yang lewat, melihat Yingtao yang mengangkat tangan melakukan gerakan hero. Yingtao pura-pura melakukan gerakan olahraga. Yingtao memberi isyarat akan pergi, dengan Xiaoxi yang terus memperhatikan Yingtao melangkah. Di lapangan basket ada Yushio dan Shin Ye-yun. Yushio bertanya, apa Shin masih marah pada ayahnya karena Dushang yang memberitahunya. Kau seperti tidak merasa bahagia. Shin Ye-yun melihat tingkah Yushio. Yushio mengelak karena akan ada lomba dan merasa cemas alasannya. Tapi Shin Ye-yun tahu kenapa Yushio merasa tidak bahagia. Pasti karena Jiang Xiaoxi. Shin Ye-yun tahu Yushio memiliki perasaan kepada Yingtao. Awalnya Yushio terus mengelak dan terjebak atas jawabannya sendiri. Bertanya bagaimana bisa Shin Ye-yun tahu. Shin Ye-yun berjalan mendekat, bilang, pertama, anggap Xiaoxi teman. Baru setelahnya berpikir Xiaoxi orang yang Yingtao sukai. Lalu pergi dari hadapan Yushio. Setelah berucap seperti itu, beberapa langkah Yushio memanggil. Shin Ye-yun mengerti akan merahasiakannya, tapi Yushio bilang, tidak, bagaimana jika itu kau? Apa bisa kau melakukannya? Shin Ye-yun terdiam, lanjut melangkah. Aku sudah melakukannya. Jawaban yang hanya bisa didengar oleh Shin Ye-yun sendiri. Xiaoxi memakan kue dari Yingtao. Tak lama ibunya datang memberi segelas susu. Bilang tidak masalah jika Xiaoxi ingin berteman. Karena menurut ibunya 5 tahun ke depan berteman tidak akan selalu bersama-sama. Dan ibunya menuntut harus menang camp Olim. Xiaoxi bilang bagaimana jika tidak bisa? Ibu Xiaoxi menjawab tidak ada kata tidak bisa. Pergi dari kamar Xiaoxi. Xiaoxi menunduk atas keinginan serta keharusan ibunya. Bicara pada ibunya untuk tenang, pasti akan terjadi sesuai keinginannya. Mendengar ucapan Xiaoxi, ibunya menghampiri Xiaoxi lagi dan tersenyum senang. Pagi harinya, Yingtao dan kedua teman laki-lakinya berencana ingin mengajak Shin Ye-yun ke sekolah bersama. Tapi Shin Ye-yun tidak pergi ke sekolah. Yingtao, Dushang, dan Chang Fangyuan mencoba membujuk Shin Ye-yun agar kembali ke sekolah, tapi gagal. Akhirnya pergi duluan ke sekolah. Bibi Xuang dan ayahnya Shin melakukan suatu rencana. Bibi Xuang akan membuka gerobak makanan di depan toko ayahnya Shin Ye-yun agar bisa mengawasi. Hal itu menyentuh hati Shin Ye-yun yang sedang berada di kamar. Saat mendengar percakapan itu, Shin Ye-yun mengambil tas sekolahnya dan menuju ke sekolah. Hari yang sama itu juga akan diadakan lomba lari yang diikuti oleh Yushio. Shin Ye-yun datang untuk menyemangati, dan saat akan berjalan berpapasan dengan Jiang Xiaoxi yang menanyakan apakah Shin Ye-yun menjual mangkok yang sama. Shin Ye-yun pun bilang itu ada, tapi untuk sekarang Jiang Xiaoxi akankah ikut ke sekolah? Karena akan ada lomba yang diikuti oleh Yushio. Shin Ye-yun menaiki sepeda meninggalkan Jiang Xiaoxi yang masih berpikir. Di tempat sudah ada Yingtao dan kedua temannya, menyemangati disusul oleh Shin Ye-yun dan Xiaoxi yang baru sampai. Xiaoxi menghampiri Yingtao bicara, Yushio di mana? Yingtao yang tidak menyangka ada Jiang Xiaoxi langsung bertanya, kenapa kau ada di sini? Xiaoxi memberitahu dia ingin bersenang-senang. Yingtao yang ingat melihat luka yang ada di kening Jiang Xiaoxi. Kau baik-baik saja? Xiaoxi memberitahu bahwa hanya luka kecil. Lomba Yushio terjatuh dan
kakinya cedera. Jiang Shaoxi menemani di samping Lucio, seperti ketika mereka masih kecil. Ia mengulangi kata-kata penyemangat yang pernah diucapkan oleh Lucio kepadanya. Tidak perlu cepat-cepat, lihat saja ke depan, melangkah yang mantap. Kau akan segera mencapai garis finish. Walau terhuyung dengan pincang, Lucio berhasil mencapai garis finish dan kemudian Jiang Shaoxi dengan yang lain membawanya ke unit medis untuk memeriksa. Untungnya cederanya tidak serius. Kata Shin Ye-yun, tidak cacat kan? Mendengar itu, Lucio langsung melihat ke arah Shin Ye-yun, menjawab, Shin Ye-yun, kau tidak bisa mengatakan hal baik? Memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Saat melangkah bersama keluar dari tempat pemeriksaan, Lucio menanyai keberadaan Jiang Shaoxi. Ying Tao memberitahu Shaoxi pulang untuk mengerjakan PR. 2 hari lagi akan ke camp. Saat berjalan, Jiang Shaoxi bertemu Chen Xiaoman. Setelah tahu siapa yang memanggilnya, Shaoxi melanjutkan langkahnya. Chen Xiaoman menanyai keadaan yang dialami Shaoxi. Apa sudah pulih? Tapi Shaoxi menjawab, Chen Xiaoman tahu keadaannya pasti ibunya yang memberitahu. Untuk sekarang merasa lebih baik karena berteman dengan mereka. Jiang Shaoxi lalu berucap dalam langkah perginya agar Chen Xiaoman bisa melaporkan semua perkataannya kepada ibu Shaoxi, lalu pergi. Malam harinya, Ying Tao dan Shaoxi mengobrol, menanyakan keadaan kaki Lucio, memberitahu Ying Tao apapun tidak bersama, bermain dengan mereka. Shaoxi paham hal yang diinginkan dan diimpikan temannya, seperti Lucio yang ingin menjadi pilot, Dushang saat ada waktu kosong membaca buku medis, dan Chang Fan Yuan yang mempunyai situs web literatur sejak awal SMA. Ying Tao kagum. Kau memperhatikan mereka secara diam-diam? Kata Shaoxi, tentu saja. Karena hanya hal itu, Shaoxi bisa memperhatikan mereka. Ying Tao memberi jempol, seakan berucap hebat karena perbuatan Shaoxi yang menemani Lucio berlari. Dushang dan Chang Fan Yuan sulit dibujuk agar Shaoxi dimaafkan karena Ying Tao sudah membujuknya tapi tidak bisa. Shaoxi panik, benarkah? Shaoxi berpikir untuk sulit mereka bisa menerimanya. Kembali Shaoxi berpikir untuk Ying Tao tidak khawatir. Shaoxi akan mengusahakannya. Meminta agar Ying Tao mengajari caranya. Ying Tao bilang nanti akan ke pantai, mengajakmu, apa mereka bisa menerimamu atau tidak? Shaoxi bingung, pantai? Baik, aku akan berusaha keras dan melakukan yang terbaik. Ying Tao ingin tertawa, tapi menahannya. Shaoxi bilang, kenapa kau tertawa? Akhirnya tawa Ying Tao mengudara, bilang, kenapa kau begitu serius? Shaoxi akhirnya paham Ying Tao mengerjainya. Ying Tao mengerti niat temannya mengajak ke pantai untuk menyambut Shaoxi, bergabung secara resmi, kembali Sabtu akan ke pantai melihat kembang api. Shaoxi mengingat usaha waktu kecil untuk kembali ke Gunung Kun saat musim dingin, melihat kembang api. Tapi dijemput ibunya, sudah 7 tahun, harus menjalani banyak periode di masa depan, kata Ying Tao, dan Shaoxi setuju atas ucapan itu. Akan ada periode lagi ke depannya.